Tadi yang menarik kan soal direksi dan komisaris. Betul, Pak. Jumlah dan tancim. Sampai seluruh anggota DPR tadi berdiri untuk applause. Ya, termasuk Pak Misbakun tadi. Nah, pertanyaan saya, gimana pola penunjukan direksi komisaris ke depan dan soal tancim ini? Yang pertama, Pak, perlu kami sampaikan juga ke masyarakat, dan ini saya bicara apa adanya sebagai seorang profesional yang diminta untuk mengelola dan antara. Penunjukan daripada direksi hari ini itu, Pak, tidak satu pun diintervensi oleh Presiden. Saya bisa sampaikan demikian kepada rakyat Indonesia juga bahwa komitmen Presiden untuk perusahaan-perusahaan BUMN ini di running secara profesional itu ditunjukkan bahwa saya bersaksi tidak satu pun diintervensi oleh Presiden. Direksi. Karena memang diharapkan bahwa ini melalui satu mekanisme rekrutmen yang proper. Karena itu kami punya tim, Pak. Punya tim yang melakukan proses assessment terhadap direksi. Assessment ini dasarnya dari mana? Dari fundamental business review tadi, Pak. Jadi kita menempatkan orang yang tepat sesuai dengan needs daripada perusahaan. Sebagai satu contoh, misalkan bagaimana kita mentransform perusahaan-perusahaan yang terjadi declining. Contohnya misalnya Semen Indonesia, bagaimana kemudian dari profit 5 triliun sekarang bisa tinggal menjadi 500 miliar dan mungkin masuk ke zona yang menyulitkan buat mereka. Kita mencari bahwa root cause problemnya adalah di sales. Bahwa bagaimana kemudian perusahaan ini menjadi mampu berkompetisi, distribusinya kita kontrol sampai ke toko-toko, selama ini hanya di distributor, sehingga kita mencari profesional yang pas. Akhirnya kami mendapatkan CEO Coca-Cola yang memang berpengalaman di bisnis retail. Sebelumnya beliau di Unilever, kita tempatkan, dan hari ini kita memiliki monitor sampai ke 6.000 toko daripada semen-semen kita, dan saya mendapatkan laporan monthly report dari mereka mengenai progres daripada perkembangan. Nah, inilah mekanisme yang kita lakukan one by one. Memang ini takes time, Pak. Sampai hari ini kalau kita bicara 1046 perusahaan yang sudah berhasil kami lakukan assessment itu, mungkin baru kurang lebih 50-60 perusahaan, Pak. Jadi masih panjang, itu pun kita bagi kepada priority yang memang memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi kita, itu yang kita jadikan prioritas. Jadi rekrutmen untuk manajemen dilakukan oleh tim profesional untuk mencari kesesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan profesional yang kita dapatkan.